Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Nur Intan Fadila dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 18721500007. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Ayu Nur Amalia Eskom MPD. Nah, di sini karena nomor absen saya ganjil, maka saya mengerjakan nomor 1 dan nomor 3. Kita langsung saja. Nah, nomor 1 di sini terdapat data hasil penelitian. Oke. X-nya di sini 9 karena nomor absen saya nomor 5, maka ditambah dengan nomor absen. Hasilnya jadi 14. Sudah saya masukkan. Nah, yang pertama soalnya yaitu cari persamaan regresi Y atas X. Oke. Nah, kita membuat tabel persamaan dulu. Di dalam tabel tersebut terdiri dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Kita masukkan data X dan Y-nya. Nah, sudah kita masukkan, kita kalikan X kuadrat yaitu 14 kuadrat, hasilnya 196. Nah, Y kuadrat itu 4 kuadrat, hasilnya 16. Sekarang X kali Y. X kali Y itu berarti X dikalikan dengan Y, yaitu 14 dikali 4 sama dengan 56. Ikuti data seterusnya. Nah, setelah selesai, kita masukkan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Tapi sebelumnya kita harus mencari dulu jumlah B-nya berapa. Nah, karena rumus B sigma XY dibagi sigma X kuadrat kita belum menemukan hasilnya. Yang pertama kita cari adalah sigma XY. Sigma XY juga kita harus mencari dulu sigma XY sama dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N. N itu jumlahnya data ya. Di sini jumlah datanya ada 10. Nah, sigma XY itu hasil dari jumlah X kali Y sama dengan 563 dikurang sigma X. Nah, sigma X ini jumlah X-nya berapa? 92 dikali sigma Y. Sigma Y-nya itu 67, yang ini. Nah, dibagi 10 sama dengan 563 dikurang 6164 per 10. Hasilnya 563 dikurang 61,64, hasilnya 501,35. Setelah itu kita mencari sigma X kuadrat. Rumusnya yaitu sigma X kuadrat dikurang X sigma X kuadrat dibagi N. Sigma X kuadratnya yaitu yang ini, 950 dikurang sigma X 92 tapi dikuadratkan dibagi 10, hasilnya 950 dikurang 8464 per 10. Hasilnya 950 dikurang 846,4 sama dengan 103,6. Lanjut kita menentukan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat rumusnya yaitu sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat
dibagi N. Sigma Y kuadratnya 505. Yang ini, mohon maaf, ini ada kesalahan. 505 505 dikurang 67 pangkat 2 dibagi 10, yaitu 505 dikurang 448,9 sama dengan hasilnya 52,1. Oke, sekarang karena kita sudah menentukan sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat, kita menentukan A dengan persamaan A sama dengan Y dikurangi BX. Y-nya 9,2 itu kita dapat dari ini. Nah, dikurang BX-nya itu 397,75 dikali 9,2 sama dengan min 3650,1. Maka Y kuadrat 67/10 sama dengan 6,7. Dan X-nya yaitu 92 dibagi 10 sama dengan 9,2. Nah, selanjutnya kita masukkan persamaan Y sama dengan A tambah BX. Y-nya sudah diketahui sebesar min 365,1. Kita bulatkan min 365 ditambah 3. BX-nya itu, B-nya sudah diketahui berapa? 501, nih BX-nya itu, B-nya 501,35, tapi di sini 398X. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Soal yang pertama tapi yang B, melakukan pengujian linearitas regresi Y atas X dan signifikan regresi Y atas X, dan buat tabel ANOVA-nya. Pertama-tama kita buka dulu SPSS-nya. Nah, yang pertama dilakukan yaitu kita buka variabel view. Di sini sudah saya masukkan data X dan Y-nya. Nama labelnya X itu tingkat pendidikan dan Y kesadaran belajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, di data view saya juga sudah mengopi data penelitian yaitu X dan Y-nya. Nah, setelah ini kita klik analysis, kita klik regression karena kita mencari regresi persamaan Y atas X ya. Setelah itu kita klik ke linear. Oke. Di sini sudah muncul ya. Kita masukkan independen X dan dependen itu Y. Tadi X-nya itu yaitu tingkat pendidikan. Nah, yang Y-nya kesadaran belajar. Kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Ini variabel entered remove-nya, dan ini model summary-nya, yaitu R-nya itu 0,700A ya. Dan di sini sudah sekaligus ada tabel ANOVA-nya. Nah,
di sini juga ada koefisiennya. Jadi, kita bisa membaca dari hasil ini yaitu variabel kesadaran belajar menurut hasil dari signifikan lebih kecil dari F. Di tabel ANOVA, maka dengan kata lain variabel kesadaran belajar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendidikan. Atau tadi yang B-nya dengan kata lain, kesadaran belajar itu tidak linear terhadap tingkat pendidikan. Nah, yang selanjutnya yang C, kita mencari nilai korelasinya. Nah, di sini sudah terdapat nilai korelasi hasil dari tabel yang sudah dibuat menggunakan SPSS. Di sini menunjukkan bahwa nilai korelasi untuk tingkat pendidikan hubungannya dengan kesadaran belajar itu adalah min 0,700. Maka hubungannya itu negatif. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka kesadaran belajarnya semakin berkurang.